Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'a, sungguh telah mendengar siapa Allahu Allah, qaulallati, pada ucapannya perempuan namanya Khawlah bintu Tha'labah, tujadilu, yang melapor siapa perempuan kepadamu Muhammad, fi zaujiha, di dalam urusan suaminya perempuan, yaitu Aus bin Somit, yang mana Aus bin Somit ini sumpah lihar terhadap Khawlah. Sumpah lihar itu adalah bersumpah, wallahi anti alayya kadhuhri ummi, demi Allah engkau bagiku seperti punggung ibuku. Engkau bagiku haram sebagaimana haramnya punggungnya ibuku. Artinya dari sisi ucapan, si suami itu mengharamkan untuk menjima istrinya sebagaimana haramnya untuk menjima ibunya sendiri. Wa tashtaki, dan melaporkan siapa perempuan, ilallahi, kepada Allah. Wallahu, adapun Allah, iku yasma'u, mendengar siapa Allah, tahawurakuma, pada pertengkaran kalian berdua. Ini ada dua keterangan. Yang pertama antara Khawlah dengan Nabi Muhammad. Yang kedua antara Khawlah dengan suaminya, yaitu Aus bin Somit. Sungguh Allah telah mendengar ucapannya perempuan yang melapor kepadamu Muhammad di dalam urusan suaminya perempuan, yaitu Khawlah bintu Tha'labah, yang melapor kepada Nabi tentang suaminya, yaitu Aus bin Somit, yang telah mengucapkan sumpah zihar kepadanya. Wallahi anti alayya kadhuhri ummi, demi Allah dirimu haram bagiku sebagaimana haramnya punggungnya ibuku. Yang mana kalau seorang suami sumpah zihar seperti ini sama dengan, kalau di dalam zaman jahiliyah, sama dengan dia mentalak atau mencerai kepada istrinya. Dan dia melapor kepada Allah, karena memang waktu itu Nabi Muhammad belum bisa menjawab, sehingga si Khawlah ini juga melapor kepada Allah. Allah menjawab, wallahu yasma'u tahawurakuma, Allah mendengar pertengkaran kalian berdua. Yang pertama kalian berdua antara Khawlah dengan Nabi, yang kedua antara Khawlah dengan suaminya, yaitu Aus bin Somit. Innallaha, sesungguhnya Allah iku sami'un, maha mendengar, basirun, lagi maha melihat. Walaupun di dalam melapor Khawlah kepada Nabi ini suaranya pelan, tidak didengar oleh orang lain, tapi Allah mendengar pada ucapan atau laporannya Khawlah. Kemudian Allah menurunkan ayat untuk menjelaskan hukum dari kasus yang dialami oleh Khawlah, yang mana dia disumpah zihar oleh suaminya. Alladzina, adapun orang-orang yudhahiruna, yang sumpah zihar mereka, minkum, dari golongan kalian laki-laki, sumpah zihar min nisaihim, terhadap beberapa istri mereka. Ketahuilah mahunna, tidak ada mereka istri, iku ummahatihim, beberapa ibu mereka. Orang-orang dari kalian yang sumpah zihar terhadap istri mereka, yaitu bersumpah yang isinya wallahi anti alayya kadhuhri ummi, demi Allah engkau haram bagiku untuk aku jima sebagaimana haramnya menjima ibuku. Mahunna ummahatihim, istri mereka bukanlah ibu mereka. Artinya walaupun dari lafadz sumpah tersebut mengharamkan untuk menjima istri sebagaimana haramnya untuk menjima ibu, tapi secara hukum Islam
bukan berarti dengan seorang suami sumpah zihar kepada istri, lalu kemudian hukumnya istri itu haram untuk dia jima, sebagaimana hukumnya dia haram untuk menjima ibunya. Dijelaskan bahwa hukum seperti ini berbeda dengan yang berlaku di zaman jahiliyah, di mana di zaman jahiliyah ketika ada seorang suami bersumpah zihar kepada istrinya, maka otomatis itu menjadi ucapan talak atau cerai dari suami kepada istri. Nah, dengan adanya kasus atau kejadian yang dialami oleh Khawlah, di mana dia disumpah zihar oleh suaminya yaitu Aus bin Somit, dan kemudian Allah menjelaskan bahwa bukan berarti dengan seorang suami sumpah zihar kepada istrinya, kemudian istrinya haram untuk dia jima. Ini membuktikan bahwa di dalam agama Islam sumpah zihar itu bukanlah cerai. In ummahatuhum, tidak ada beberapa ibu mereka laki-laki, illa kecuali allai, beberapa perempuan, waladnahum, yang telah melahirkan mereka perempuan, hum, pada mereka. Tidak ada ibu mereka kecuali perempuan yang telah melahirkan kepada mereka. Yang disebut ibu yang haram untuk dijima itu ya ibu kandungnya itu. Artinya bukan berarti dengan sumpah zihar kepada istrinya, terus kemudian istrinya menjadi haram untuk dijima sebagaimana haramnya ibu. Tidak demikian. Hukum di dalam Islam tidak seperti itu. Wa innahum, dan sesungguhnya mereka orang-orang yang sumpah zihar terhadap istrinya, la yaquluna, niscaya mengucapkan mereka, mungkaron, pada ucapan yang diingkari, yaitu minal qauli, dari ucapan, wazuron, dan dusta. Sesungguhnya mereka suami-suami yang sumpah zihar kepada istrinya mengucapkan ucapan yang diingkari dan dusta. Maksudnya ucapan yang batil, ucapan yang salah. Ya. Namanya istri ya, selama statusnya masih menjadi istri, itu masih sah untuk dijima, masih halal untuk dijima. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah iku la'afun, niscaya maha pengampun, ghafurun, lagi maha pengampun. Allah itu maha pemaaf, lagi maha pengampun. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah la'afun, niscaya maha pemaaf, ghafurun, lagi maha pengampun. Artinya bagi orang yang sumpah zihar yang secara kalimat dia mengharamkan istrinya sebagaimana haramnya ibu, nah ini diampuni oleh Allah. Artinya bahwa hukum sumpah zihar itu bukan talak atau cerai. Ya. Kalau memang niatnya di dalam mengucapkan itu tidak untuk talak, ya, maka ya oleh Allah dihukumi itu bukan talak. Walladzina, dan orang-orang yudhahiruna, yang sumpah zihar mereka, min nisaihim, terhadap beberapa istri mereka, tsumma ya'uduna, kemudian mencabut atau merusak mereka, lima, pada apa-apa, qalu, yang telah berkata mereka, fatahriru raqabatin, maka memerdekakan seorang budak yang iman, min qabli ayyatamasa, dari sebelumnya saling menjima siapa keduanya. Orang-orang yang sumpah zihar terhadap istri mereka, kemudian dia mencabut ucapannya, maksudnya sumpah ziharnya tidak diniati sebagai cerai, ya, kemudian dia memperlakukan istrinya tetap sebagai istrinya, maka kafarohnya adalah memerdekakan satu budak yang iman sebelum keduanya melakukan perjimaan. Ya, berarti ucapan sumpah zihar itu tergantung dari niatnya. Kalau tidak ada niat talak, ya, maka tidak jatuh talak. Maka ketika seorang suami yang terlanjur mengucapkan sumpah zihar tapi tidak ada niat talak, maka hukum dari istrinya adalah tetap sebagai istri. Nah, ketika dia mau menjima istrinya,
maka kafarohnya adalah memerdekakan satu orang budak yang iman. Dzalikum demikian itu, tu'adzuna dinasihati kalian bihi dengan dzalik. Seperti itulah nasihatnya Allah kepada kalian. Seperti itulah hukum-hukum bagi orang yang sumpah dzihar kemudian membatalkan sumpah dziharnya, yaitu kafarohnya memerdekakan satu orang budak yang iman. Wallahu adapun Allah bima pada apa-apa ta'maluna yang mengerjakan kalian iku khabirun maha waspada. Allah maha waspada terhadap apa-apa yang kalian kerjakan. Ya, sumpah dziharnya suami itu ya diketahui oleh Allah dan Allah memberikan hukum seperti itu. Faman maka barang siapa lam yajid yang tidak menjumpai dia, maksudnya tidak mempunyai budak untuk dia merdekakan atau tidak punya harta untuk memerdekakan seorang budak, fasiyamu syahraini maka puasa 2 bulan mutatabi'aini dengan berturut-turut keduanya, min qabli ayyatamasa dari sebelumnya saling menjimak keduanya. Barang siapa yang tidak mampu untuk memerdekakan seorang budak, maka sebagai gantinya berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum mereka saling menjima. Ini sebagai ganti kafaroh bagi orang yang tidak mampu memerdekakan budak. Yang utama memerdekakan budak dulu. Baru kalau tidak mampu bisa diganti puasa 2 bulan berturut-turut. Faman maka barang siapa lam yastati yang tidak mampu dia untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut, fa'ita'amu sittina miskinan maka memberi makan 60 orang miskin. Maka memberi makan 60 orang miskin. Masing-masing setengah sok. Barang siapa yang tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka kafarohnya bisa diganti sedekah makan kepada 60 orang miskin, masing-masing setengah sok. Dzalika demikian itu Allah mewajibkan kafaroh bagi orang yang sumpah dzihar litu'minu supaya beriman kalian billahi kepada Allah wa rasulihi dan utusannya Allah. Adanya Allah menerangkan hukum-hukumnya, yaitu kafaroh bagi orang yang membatalkan sumpah dziharnya, tujuannya supaya kalian beriman kepada Allah dan utusannya Allah. Artinya tidak sembarangan, tidak sembrono, tidak mempermainkan hukumnya Allah, bahwa sumpah dzihar itu sesuatu yang tidak boleh diucapkan. Maka sebagai bentuk sanksi dari Allah bagi orang yang mengerjakan hal tersebut, caranya dengan mengerjakan kafarah tersebut. Nah, dengan orang yang diqadar bersumpah dzihar kemudian dia mengerjakan kafarah, itu sebagai bukti bahwa dia betul-betul beriman kepada Allah dan utusannya Allah. Watilka dan demikian itu hududullahi beberapa batas-batasnya Allah. Seperti itulah beberapa batas-batasnya Allah. Seorang suami dilarang sumpah dzihar kepada istrinya, dan apabila terlanjur dan dia membatalkannya, maka kafarahnya yang paling utama adalah memerdekakan seorang budak yang iman. Kalau tidak mampu diganti puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu sedekah makanan kepada 60 orang miskin. Walil kafirina dan bagi orang-orang yang kafir, yaitu orang-orang yang menentang dan tidak mengikuti syariat agamanya Allah, adzabun siksaan alimun yang menyakitkan. Bagi orang-orang kafir, yaitu orang-orang yang tidak mengerjakan syariat agamanya Allah, bahkan menentang syariat agamanya Allah, siksaan yang menyakitkan, yaitu siksaan di neraka. Innalladzina sesungguhnya orang-orang yuhadduna
yang menentang mereka, Allah pada Allah wa rasulahu dan pada utusannya Allah, kubitu dihinakan mereka atau dirusak mereka, kama kubita sebagaimana dihinakan siapa alladzina orang-orang min qablihim dari sebelum mereka orang kafir Mekah. Sesungguhnya orang-orang yang menentang pada Allah dan utusannya, yaitu orang-orang kafir Mekah, kafir Quraisy yang menentang kepada Allah dan Nabi Muhammad, tidak mau beriman hanya kepada Allah, tidak mau mengakui kenabiannya Nabi Muhammad, maka mereka akan dihinakan oleh Allah dengan cara disiksa sebagaimana orang-orang kafir zaman dahulu dihinakan oleh Allah. Akan mengalami kehinaan dan siksaan seperti yang dialami oleh orang-orang kafir zaman dulu. Contoh ya, orang kafir zaman Nabi Nuh disiksa oleh Allah dengan banjir, orang kafir zaman Nabi Musa, orang kafir zaman Nabi Ibrahim, orang kafir zaman Nabi Lut, seperti itu. Wa qad anzalna dan sungguh telah menurunkan aku Allah ayatin pada beberapa ayat, bayyinatin yang jelas. Sungguh aku Allah telah menurunkan beberapa ayat yang jelas, yang kalau orang itu beriman akan beriman kepada ayat-ayat tersebut. Nah, adapun bagi yang tidak beriman bahkan menentang, maka dia disebut sebagai orang kafir dan diancam oleh Allah akan mengalami siksaan seperti siksaan yang dialami oleh orang-orang kafir zaman dulu. Walil kafirina dan bagi orang-orang yang kafir adzabun siksaan muhinun yang hina, maksudnya siksa neraka. Dan bagi orang-orang kafir siksaan yang hina. Yauma yab'atsuhum pada harinya membangkitkan hum pada mereka siapa Allahu Allah jami'an dengan kesemuanya, mulai dari manusia yang paling awal sampai manusia yang paling akhir, tidak ada satupun yang kelewatan karena Allah menjadikan bumi itu rata, tidak ada tempat yang menggunduk, tidak ada gunung, tidak ada tempat yang cekung, sehingga tidak ada tempat untuk sembunyi. Fayunabbiuhum maka akan menceritakan siapa Allahum pada mereka, bima pada apa-apa, amilu yang telah mengerjakan mereka waktu di dunia. Pada harinya Allah membangkitkan mereka semua, yaitu pada hari kiamat Allah membangkitkan seluruh makhluk, seluruh manusia dan seluruh makhluk, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian Allah akan menceritakan kepada mereka apa-apa yang mereka kerjakan waktu di dunia. Ahsahu menghitung atau memerinci hu pada amalan siapa Allahu Allah. Allah menulis, Allah dan Allah akan menghitung amalannya manusia. Wa nasuhu dan lupa mereka hu pada amalan. Semua amalannya manusia ditulis dan dihisap oleh Allah, dihitung oleh Allah, yang manusia sendiri lupa pada amalan yang dia kerjakan. Ya, manusia lupa pada amalannya, tapi semuanya tercatat di sisi Allah. Maka di ayat lain dikatakan, ma lihadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Kenapa kitab buku amal ini menghitung semua amalanku, tidak ada satupun yang kelewatan, baik amal yang besar maupun amal yang kecil. Wallahu adapun Allah ala kulli syai'in atas tiap-tiap sesuatu, iku syahidun zat yang menyaksikan. Allah menyaksikan atas segala sesuatu. Artinya tidak ada satupun dari amalannya manusia yang luput dari pengawasannya Allah, yang luput dari pengetahuannya Allah. Semua diketahui. Alam tara, adakah belum melihat engkau Muhammad, annallaha sesungguhnya Allah, iku ya'lamu mengetahui siapa Allah, ma pada apa-apa fis samawati yang di dalam beberapa langit, wama dan apa-apa fil ardi yang di dalam bumi,
Wahai Muhammad, apakah engkau belum tahu? Bukankah engkau sudah tahu bahwa sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu yang ada di langit dan segala sesuatu yang ada di bumi. Apapun yang ada, apapun yang terjadi di langit bumi, semuanya diketahui oleh Allah. Ma yakunu, tidak ada min najwa salasatin, bisik-bisiknya 3 orang, ngomong dengan samar, ngomong dengan bisik-bisik, illa kecuali huwa, adapun Allah, iku rabiuhum, orang keempatnya mereka. Tidak ada 3 orang yang berbicara dengan bisik-bisik kecuali Allah menjadi orang keempatnya mereka. Artinya Allah melihat perbuatan mereka, Allah mendengar apa yang semua mereka ucapkan. Jangan dikira dengan ngomongnya secara bisik-bisik kemudian tidak diketahui oleh Allah. Allah tahu. Ibaratnya Allah menjadi orang keempat di antara mereka. Ya. Wala khamsatin, dan tidak ada 5 orang yang bisik-bisik, tidak ada bisik-bisiknya 5 orang, illa kecuali huwa, adapun Allah iku sadisuhum, orang keenamnya mereka. Dan tidak ada 5 orang yang bisik-bisik ngomong dengan pelan kecuali Allah menjadi orang keenamnya mereka. Allah mengetahui apa yang mereka perbuat dan Allah mendengar dengan jelas apa yang mereka ucapkan. Wala, dan juga tidak adna, lebih sedikit, min dzalika, daripada demikian itu 3. Wala, dan juga tidak aktsara, lebih banyak, illa kecuali huwa, Allah iku ma'ahum, bersama mereka, ainama kanu, di mana tempat ada mereka. Dan tidaklah mereka lebih sedikit daripada 3 orang dan juga tidak lebih banyak daripada 5 orang, kecuali Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Berapapun jumlahnya, dimanapun tempatnya, bagaimanapun volumenya ketika ngomong, semuanya diketahui oleh Allah. Nah, jadi jangan mengira dengan menyampaikan omongan kepada orang lain dengan suara yang pelan, yang mana kalau orang lain itu tidak mendengar, ya, selain yang dibisik itu, kemudian tidak diketahui oleh Allah. Jangan menyangka seperti itu. Walaupun yang orang lain tidak mendengar, Allah tahu, Allah mendengar. Tsumma yunabbi'uhum, kemudian akan menceritakan siapa Allahum pada mereka, bima, pada apa-apa, amilu, yang mengerjakan mereka, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Kemudian Allah akan menceritakan pada mereka pada apa-apa yang mereka kerjakan besok di hari kiamat. Menceritakannya besok di hari kiamat. Tidak hanya diceritakan tok, Allah menceritakan, Allah memperlihatkan, dan Allah akan membalas semua amal mereka. Yang baik ya dibalas dengan kebaikan, yang jelek ya dibalas dengan kejelekan. Man amila khairan juzia khairan, wa man amila syarran juzia syarran. Innallaha, sesungguhnya Allah, bikulli syai'in, pada tiap-tiap sesuatu, iku alimun, maha mengetahui. Sesungguhnya Allah maha mengetahui pada segala sesuatu. Jadi jangan punya perasaan, jangan mengira kalau sesuatu yang dikerjakan dengan bisik-bisik, dengan pelan-pelan, yang mana lahiriahnya selain orang yang dibisiki tidak mendengar, kemudian mengira kalau Allah tidak tahu. Jangan punya perasaan seperti itu. Walaupun selain orang yang dibisiki tidak mendengar, tapi Allah tahu. Ibaratnya Allah menjadi orang keempatnya mereka. Ibaratnya Allah menjadi orang keenamnya mereka, yang ikut mendengar dengan jelas apa yang mereka ucapkan secara bisik-bisik tersebut. Alam tara, adakah belum melihat engkau Muhammad, ilal ladzina, pada orang-orang, itu orang-orang Yahudi, Nuhu, yang dilarang mereka, anin najwa, dari bisik-bisik. Yang mana orang-orang Yahudi itu ketika ada orang iman yang lewat di sisi mereka, mereka berbisik-bisik dengan temannya, ya, menghina, bahkan mengancam akan membunuh orang iman.
Tsumma ya'uduna, kemudian mengulangi mereka, lima pada apa-apa, nuhu yang dilarang mereka, anhu dari ma. Wa yatanajawna, dan berbisik-bisik mereka, bil itsmi, pada dosa, wal udwani, dan permusuhan, wa maksiatur rasul, dan menentang pada utusan, menentang pada Nabi Muhammad. Yang isi bisik-bisiknya orang-orang Yahudi itu menghina dan menjelekkan Nabi Muhammad dan orang Islam, bahkan mengancam akan membunuh orang Islam. Wahai Muhammad, apakah engkau belum melihat pada orang-orang Yahudi yang mereka dilarang untuk bisik-bisik? Jadi kebiasaannya orang Yahudi itu ketika ada Nabi Muhammad atau orang Islam yang lewat di sisi mereka, mereka berbisik-bisik dengan temannya, ya, yang isinya menghina, isinya merencanakan untuk membunuh. Kemudian mereka mengulangi pada apa-apa yang telah dilarang untuk mereka. Dilarang untuk bisik-bisik, bisik-bisik lagi ketika dilewati oleh orang iman. Dan mereka berbisik-bisik dengan teman-temannya yang bisikan mengandung dosa, permusuhan, dan menentang kepada Nabi Muhammad. Bukankah engkau telah tahu pada perilakunya orang-orang Yahudi yang seperti itu? Wa idza ja'uka, dan ketika datang mereka kepadamu Muhammad, hayyauka, maka menghormat mereka kepadamu Muhammad, bima, pada apa-apa, atau bima dengan apa-apa, lam yuhayyika, yang tidak menghormat kepadamu, bihi, dengan ma, siapa, Allahu, Allah. Ya. Dan ketika mereka datang kepadamu, mereka menghormat kepadamu dengan sesuatu yang Allah tidak menghormatmu dengan sesuatu tersebut. Ketika mereka bertemu dengan Nabi Muhammad, mereka mengucapkan salam, assalamu alaikum. Ya, padahal yang Allah perintahkan itu adalah assalamu alaikum. Maknanya jauh berbeda. Kalau assalamu alaikum, semoga keselamatan tetap atas kalian. Kalau assalamu alaikum, itu maknanya racun atau kematian tetap atas kamu. Ya, maka bagi yang tidak teliti, kelihatannya mereka mengucapkan salam kepada orang iman. Tapi ternyata itu adalah doa jeleknya mereka kepada orang iman, Nabi dan orang-orang iman. Wa yaquluna, dan berkata mereka, fi anfusihim, di dalam beberapa diri mereka. Setelah mereka mengucapkan doa salam yang isi doa kejelekan tersebut, mereka berkata, laula yu'adzibuna, hendaklah menyiksa pada kami siapa Allahu Allah, bima, sebab apa-apa, nakulu, yang telah berkata kami. Dan mereka berkata di dalam diri mereka, hendaklah Allah menyiksa kepada kami sebab ucapan kami. Kalau memang ucapan kami itu salah, maka hendaklah Allah menurunkan siksaan kepada kami. Kenyataannya Allah tidak menurunkan siksaan kepada kami toh, berarti ucapan kami tidak salah. Inilah kelakuan-kelakuannya orang Yahudi yang ada di Madinah kepada Nabi Muhammad. Mereka sudah dilarang oleh Nabi untuk bisik-bisik ketika ada Nabi dan orang iman yang lewat, mereka tetap bisik-bisik. Bahkan lebih parahnya lagi, ketika mereka bertamu kepada Nabi Muhammad, kelihatannya mengucapkan kalimat salam, tapi ternyata adalah kalimat doa yang jelek. Lebih parahnya lagi, mereka merasa, kalau memang ucapan kami salah, hendaklah engkau menurunkan siksaan kepada kami. Kenyataannya mereka tidak diturunin siksa oleh Allah, sehingga menganggap bahwa ucapannya itu tidak salah. Hasbuhum, yang mencukupi mereka orang-orang Yahudi, ikut jahannamun, neraka jahanam, yaslaunaha, akan masuk mereka ha pada neraka jahanam. Fabi'sal masir, maka sejelek-jeleknya tempat kembali adalah neraka jahanam. Yang mencukupi pada orang-orang Yahudi, artinya yang menjadi balasan yang setimpal atas perbuatan orang-orang Yahudi adalah
neraka jahanam, yang mana besok di hari kiamat mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam itu. Artinya memang ketika di dunia orang-orang Yahudi setelah berbuat seperti itu tidak langsung mendapatkan siksaan dari Allah, tapi akan menjadi pembalasan setimpal atas perbuatan mereka adalah neraka jahanam. Cuman tidak di dunia, nanti di akhirat. Neraka jahanam itu adalah sejelek-jeleknya tempat kembali. Jangan mengira di dunia tidak kena siksaan kemudian selamat. Prakteknya nanti mereka akan disiksa di dalam neraka jahanam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai ingatlah orang-orang yang beriman. Idza tanajaitum, ketika saling bisik-bisik kalian. Berbisik itu mengucapkan kalimat dengan nada yang pelan, sehingga harapannya yang mendengar hanya yang dibisiki saja, yang tidak diajak berbisik-bisik tidak mendengar. Fala tatanajau, maka jangan saling berbisik-bisik kalian bil itsmi, dengan dosa, kalimat-kalimat yang mengandung dosa, wal udwani, dan permusuhan, wa maksiatur rasul, dan menentang utusan, menentang Nabi Muhammad. Tapi watanajau, dan saling berbisik-bisiklah kalian bil birri, dengan kebaikan, wat taqwa, dan ketakwaan. Wahai orang-orang iman, ketika kalian saling bisik-bisik, maka janganlah saling bisik-bisik dengan kata-kata yang mengandung dosa, mengandung permusuhan, mengandung menentang kepada Nabi Muhammad. Tapi sebaliknya, kalian supaya berbisik-bisik dengan kebaikan dan ketakwaan. Kalau ngomong, ya usahakan omongannya itu bermanfaat. Ya, apakah itu ajakan untuk mengerjakan kebaikan atau ajakan untuk bertakwa kepada Allah, seperti itu. Wattaqu, dan bertakwalah kalian Allah kepada Allah. Alladzi dzat ilaihi, kepada zat atau kepada Allah, tuhsyaruna, akan dikumpulkan kalian besok pada hari kiamat. Bertakwalah kalian kepada Allah, yaitu zat yang mana besok hari kiamat kalian akan dikumpulkan kepada zat tersebut, kepada Allah. Takutlah kalian kepada Allah, jangan melanggar, jangan menerjang larangan-larangannya Allah. Kenapa? Karena apapun yang kalian kerjakan waktu di dunia, nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapannya Allah besok pada hari kiamat. Innaman najwa, sesungguhnya bisik-bisik yang mengandung dosa, permusuhan, dan menentang Nabi Muhammad, iku minasyaitoni, termasuk perbuatannya setan. Liyahzuna, supaya susah siapa alladzina, orang-orang amanu, yang beriman mereka. Sesungguhnya bisik-bisik yang mengandung dosa, mengandung permusuhan, mengandung menentang pada Nabi Muhammad, itu termasuk perbuatannya setan. Tujuannya supaya orang-orang iman menjadi susah. Walaisa, dan tidak ada sapa setan iku bidorihim, dengan orang yang membahayakan him pada mereka orang-orang iman, syai'an, sedikit pun, illa, kecuali biidnillah, dengan idzinnya Allah. Setan sedikit pun tidak bisa membahayakan pada orang-orang iman kecuali atas idzinnya Allah. Pol-polnya kok orang iman itu terkena kemadorotan, terkena kerusakan, itu bukan karena kemampuannya setan, itu memang karena idzinnya Allah, karena qadarnya Allah. Jadi jangan mengira seandainya kemudian orang iman tertimpa musibah ini karena setan yang menyebabkan, tidak. Ya karena memang qadarnya Allah seperti itu. Wa 'alallahi, dan atas Allah, falyatawakkal, maka hendaklah berserah diri siapa al-mu'minuna, orang-orang iman. Hendaklah orang iman berserah diri hanya kepada Allah, meminta pertolongan, meminta perlindungan hanya kepada Allah. Jangan takut kepada setan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai ingatlah orang-orang yang beriman. Idza qila, ketika dikatakan lakum, kepada kalian, tafassahu,
meluaskanlah kalian fil majalisi, di dalam beberapa tempat duduk. Tempat duduk ini bisa tempat duduk biasa, tempat orang kumpul, atau tempat duduk di dalam shaf sholat, barisan sholat. Fafsahu, maka meluaskanlah kalian. Wahai orang-orang iman, ketika kalian diomongi, meluaskanlah kalian di dalam tempat duduk. Nah, ketika Anda lagi ngobrol-ngobrol, kemudian ada teman yang baru datang, kelihatannya tempat duduknya penuh, kemudian diomongi, amal solih, teman kita yang baru datang dikasih tempat. Maka kalian supaya meluaskan tempat duduk untuk orang tersebut. Bisa ini ketika tempat duduk ngobrol tempat biasa, bisa juga di dalam sholat. Ya. Ketika mengerjakan sholat berjamaah, ada teman yang baru datang, ya, kemudian barisan yang depannya itu kelihatannya penuh, kalau dia di belakang sendiri, maka ya supaya melonggarkan barisan, supaya temannya itu bisa masuk di dalam barisan sholat. Hasilnya yafsah, maka akan meluaskan siapa Allahu Allah lakum, untuk kalian. Nah, kalau kalian mau meluaskan tempat duduk, mau memberi kelonggaran tempat duduk, maka Allah akan memberi keluasan kepada kalian, baik di dunia maupun urusan akhirat. Di akhiratnya oleh Allah diberi tempat di surga. Wa idza qila lakum, dan ketika dikatakan lakum kepada, wa idza qila, dan ketika dikatakan unsuzu, bubarlah kalian. Ini ada 3 keterangan. Yang pertama, diperintahkan untuk bubar dari tempatnya Nabi Muhammad. Diperintahkan untuk meninggalkan tempatnya Nabi Muhammad. Kalau dalam hadis itu, ketika Nabi Muhammad menikah dengan Zainab, ada sebagian sahabat yang masih bertahan tinggal di tempatnya Nabi. Kemudian diperintahkan untuk segera meninggalkan tempatnya Nabi. Yang kedua, diperintahkan untuk bubar, untuk mengerjakan suatu kebaikan. Diperintahkan untuk bubar, meninggalkan tempat untuk mengerjakan suatu kebaikan. Yang ketiga, ketika diperintahkan untuk bubar atau pindah dari suatu tempat, maka fansuzu, maka bubarlah kalian. Kalau diperintahkan untuk bubar dari tempatnya Nabi, ya segera tinggalkan rumahnya Nabi. Kalau diperintahkan bubar untuk segera mengerjakan kegiatan atau amal solih, ya segera bubar untuk mengerjakan kegiatan tersebut. Atau kalau diperintahkan untuk bubar dari suatu tempat, ya segera bubar di situ. Jangan di sini. Di sini banyak orang lewat. Kalau kalian kumpul di sini ganggu, silakan pergi, ya segera pergi. Hasilnya yarfa, maka akan mengangkat siapa Allahu Allah, alladzina, pada orang-orang amanu yang beriman mereka, minkum dari golongan kalian, walladzina, dan orang-orang utu yang diberi mereka al ilma, pada ilmu. Allah mengangkat darajatin, pada beberapa derajat. Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman dari kalian dan orang-orang yang diberi ilmu. Di mana sifatnya orang iman itu taat ketika diperintah, di mana sifatnya orang-orang yang berilmu itu cerdas, bisa menerima perintah. Ya, ketika diperintahkan untuk bubar, ya segera bubar, tidak ngeyel. Nah, orang seperti itu hasilnya diangkat derajatnya baik di dunia maupun di akhirat. Wallahu, adapun Allah, bima, pada apa-apa, ta'maluna, yang mengerjakan kalian, iku khabirun, maha waspada. Dan Allah waspada terhadap apa-apa yang kalian kerjakan. Allah tahu, Allah menulis, dan nanti Allah pasti akan membalas di hari kiamat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai ingatlah orang-orang yang beriman,
idza najaitum ketika berbisik kalian, maksudnya berbicara, ar-rasula pada utusan, maksudnya Nabi Muhammad, faqaddimu maka mendahulukanlah kalian, baina yaday najwakum di depan bisik-bisiknya kalian, shadaqatan pada sedekah. Wahai orang-orang yang beriman, ketika kalian akan berbicara pada Nabi Muhammad, maka dahulukanlah sedekah sebelum kalian berbicara pada Nabi Muhammad. Dzalikum demikian itu khairun lebih baik lakum bagi kalian, wa atharu dan lebih suci dari dosa. Demikian itu lebih baik untuk kalian dan lebih suci dari dosa. Fa'ilam tajidu maka jika tidak menjumpai kalian, tidak mampu sedekah kepada Nabi karena memang tidak punya harta, fa innallaha maka sesungguhnya Allah iku ghafurun maha pengampun, rahimun lagi maha penyayang. Jika kalian tidak menjumpai harta untuk kalian sedekahkan kepada Nabi ketika akan berbicara dengan Nabi, maka sesungguhnya Allah maha pengampun. Maksudnya Allah mengampuni kalian dan Allah maha penyayang, Allah menyayangi kalian. Ayat 12 ini mansuh, nasehnya ayat 13. Ya. Ayat ini mansuh sebelum ada sahabat yang mempraktekkan ayat ini selain Ali bin Abi Thalib. Ya, jadi hanya Ali bin Abi Thalib saja yang pernah mempraktekkan ayat ini sebelum akhirnya kemudian ayat ini dimansuh oleh Allah. Ya. Asfaqatum adakah khawatir kalian, khawatir menjadi melarat, antuqaddimu bahwa mendahulukan kalian baina yaday najwakum di depan bisik-bisik kalian, bisik-bisik kalian kepada Nabi, shadaqatin pada beberapa sedekah. Apakah kalian khawatir melarat, khawatir habis uang kalian apabila mendahulukan sedekah sebelum berbisik-bisik berbicara dengan Nabi? Fa'id lam taf'alu maka jika tidak mengerjakan kalian, maksudnya tidak sedekah karena memang tidak punya harta, wa taba dan menerima taubat siapa Allahu Allah alaikum atas kalian. Faqimu maka menetapilah kalian as-salata pada salat, wa atu dan mendatangkanlah kalian az-zakata pada zakat, wa atiu dan taatlah kalian Allah pada Allah, wa rasulahu dan pada utusannya Allah. Jika kalian tidak mengerjakan, tidak sedekah kepada Nabi ketika akan berbicara dengan Nabi karena memang melarat, dan Allah menerima taubat atas kalian, pol-polnya kalian tidak sedekah, ya tidak apa-apa. Nah, sebagai gantinya kalian supaya menertibkan sholat, membayar zakat bagi yang berkewajiban zakat, dan taat pada Allah dan utusannya Allah dalam perintah-perintah yang lain. Wallahu adapun Allah iku khabirun maha waspada bima pada apa-apa ta'maluna yang mengerjakan kalian. Allah maha waspada terhadap apa-apa yang kalian kerjakan. Alam taro adakah belum melihat engkau Muhammad ilal ladzina pada orang-orang, yaitu orang-orang munafik, tawallau yang mengasihi mereka, kauman pada kaum, yaitu orang-orang Yahudi, ghadiba yang telah memurkai siapa Allahu Allah alaihim atas mereka kaum. Wahai Muhammad, apakah engkau belum melihat pada orang-orang munafik yang mereka itu mengasihi, mencintai secara batiniah kepada orang-orang Yahudi, yaitu kaum yang telah dimurkai oleh Allah, ya. Ma tidak ada hum mereka orang-orang munafik iku minkum dari golongan kalian orang iman.
Wala dan juga tidak minhum dari mereka orang Yahudi. Orang-orang munafik itu tidak termasuk golongan kalian orang iman. Walaupun secara lahiriah mereka berkumpul di kalangannya orang iman, tapi hakikinya dia bukanlah orang iman. Wala minhum, dan orang munafik pun bukan golongannya orang-orang Yahudi. Karena secara lahiriah dia tidak kumpul dengan orang Yahudi. Ya. Wa yahlifuna, dan bersumpah mereka orang munafik alal kadhibi, atas dusta. Ya, mereka bersumpah bahwa mereka orang iman, tapi itu adalah sumpah dusta. Wahum, sedangkan mereka iku ya'lamuna, mengetahui kalau sumpahnya itu dusta. Dan orang-orang munafik bersumpah atas dusta, sedangkan mereka mengetahui. Mereka bersumpah demi Allah bahwa mereka adalah orang iman, padahal mereka tahu kalau secara batiniah sesungguhnya mereka tidak beriman. A'adda, telah menyediakan siapa Allahu Allah, lahum, untuk mereka orang-orang munafik, adzaban, pada siksaan syadidan, yang berat. Allah telah menyediakan siksaan yang berat, yaitu siksaan neraka besok di akhirat bagi orang-orang munafik. Artinya, walaupun sumpah mereka itu diterima oleh Nabi dan orang-orang iman, karena Nabi itu menyaksikan hanya secara lahiriah saja, secara lahiriahnya mereka bersumpah demi Allah bahwa mereka orang iman, ya oleh Nabi diterima. Tapi Allah menghakimi mereka secara batiniahnya, karena batiniahnya mereka itu adalah orang munafik, bukan orang iman, ya oleh Allah dihukumi sebagai orang munafik, yaitu besok di akhirat akan disediakan siksaan yang berat bagi mereka. Innahum, sesungguhnya mereka orang-orang munafik, sa'ama, sejelek-jeleknya apa-apa, kanu, yang ada mereka, iku ya'maluna, mengerjakan mereka. Sesungguhnya perbuatannya orang-orang munafik itu adalah sejelek-jeleknya perbuatan. Harusnya kalau mereka sudah tinggal bersama orang-orang iman, mengerjakan perilaku-perilakunya orang iman, batiniahnya pun harus beriman. Nah ini tidak, tinggalnya bersama orang iman, perilakunya ya perilakunya orang iman, tapi ternyata hatinya munafik. Termasuk mereka secara batiniah mencintai orang-orang Yahudi, yang mana Allah melarang orang-orang iman untuk mencintai orang-orang Yahudi. Ittakhadhu, menjadikan mereka orang-orang munafik, aimanahum, pada beberapa sumpah mereka, junnatan, pada tameng atau perisai. Orang-orang munafik menjadikan sumpah mereka sebagai perisai, yaitu agar tidak dibunuh dan tidak dirampas hartanya oleh orang Islam. Sehingga mereka bersumpah demi Allah kalau mereka orang Islam. Fasaddu, maka mencegah mereka orang-orang munafik ansabilillah, dari jalannya Allah. Dengan perbuatan mereka yang suka bohong, suka sumpah palsu itu berarti mereka mencegah agamanya Allah. Karena dikenal sebagai orang yang bohong, seorang orang Islam dan bohong, akhirnya mencegah agamanya Allah. Orang-orang yang mau netepi agamanya Allah menjadi enggan untuk masuk Islam, karena mereka melihat ternyata orang-orang Islam itu berani sumpah palsu, berani ngomong dusta. Ya. Jadi secara tidak langsung kebiasaannya orang-orang munafik yang berani bersumpah palsu itu mencegah orang dari netepi agamanya Allah, menjadi budi asor. Falahum, maka bagi mereka adzabun, siksaan, muhinun, yang hina. Mereka akan mendapatkan siksaan yang hina. Lan dunia tidak akan bisa menolak anhum, jauh dari mereka orang-orang munafik, opo amaluhum, beberapa harta mereka. Wala, dan juga tidak bisa menolak sopo auladuhum, beberapa anak mereka, minallahi, dari Allah, dari ancaman siksaannya Allah.
syai'an sedikit pun. Sedikit pun harta dan anak mereka tidak akan bisa menolak siksaannya Allah yang akan menimpa pada mereka. Seandainya mereka menggunakan harta, istrinya, anak-anaknya untuk menembusi dirinya dari ancaman siksaannya Allah, maka itu tidak akan diterima oleh Allah, sehingga mereka ya tidak selamat dari siksaannya Allah. Bahkan dalam ayat yang lain, seandainya orang-orang kafir itu mempunyai harta sepenuh bumi dan semisalnya lagi dua bumi, kemudian mereka akan menggunakan semua itu untuk menembusi dirinya dari siksa neraka, niscaya tidak akan diterima oleh Allah. Ulaika, demikian itu mereka, iku ashabun nari, beberapa penghuni neraka. Mereka akan menjadi penghuni neraka. Hum, mereka fiha, di dalam neraka, iku khaliduna, orang-orang yang kekal. Mereka kekal di dalam neraka, khalidina fiha abada. Seandainya orang-orang kafir yang di neraka itu diberitahu bahwa lamanya mereka tinggal di neraka itu sama dengan hitungan pasir yang ada di bumi ini dihitung sebagai tahun, itu mereka masih bisa tertawa. Karena sebanyak apapun pasir yang ada di bumi, suatu saat akan habis. Tapi ini tidak. Yang namanya kekal itu ya selamanya, khalidina fiha abada, selama-lamanya tanpa ada akhirnya. Yauma yab'atsuhum, pada harinya membangkitkan hum, pada mereka. Siapa Allahu Allah, jami'an, kesemuanya, semua makhluk, semua manusia, mulai dari yang paling awal sampai yang paling akhir. Fayahlifuna, maka akan bersumpah mereka, lahu, kepada Allah, kama yahlifuna, sebagaimana bersumpah mereka orang-orang kafir, lakum, kepada kalian. Pada harinya Allah membangkitkan mereka semua, yaitu pada hari kiamat, maka orang-orang kafir akan bersumpah kepada Allah sebagaimana orang-orang kafir ketika di dunia bersumpah kepada kalian. Wa yahsabuna, dan menyangka mereka, annahum, sesungguhnya mereka, ala syai'in, atas sesuatu, bisa selamat dari ancaman siksaannya Allah. Dan mereka menyangka bahwa sumpah mereka itu akan bermanfaat. Kalau ketika di dunia mereka bersumpah kepada orang-orang iman, mereka selamat dari ancamannya orang iman. Karena orang iman itu, Nabi dan orang iman diperintahkan oleh Allah untuk menyaksikan secara lahiriah. Kalau secara lahiriah mereka sudah bersumpah, ya sudah, selesai. Dan mereka menyangka, orang-orang kafir menyangka bahwa dengan mereka bersumpah di hadapannya Allah besok di hari kiamat, mereka akan mendapatkan hasil seperti yang mereka dapatkan ketika di dunia, sumpah kepada orang iman kemudian dilepas. Tapi persangkaan mereka itu salah. Karena Allah menghukumi batiniah mereka, Allah tahu batiniah mereka. Ya. Ala, ingatlah, innahum, sesungguhnya mereka, hum, mereka, iku al-kadzibuna, orang-orang yang dusta. Ketahuilah, mereka adalah orang-orang yang berdusta. Allah tahu mereka berdusta dan Allah tetap menyiksa kepada mereka. Ya, jadi di akhirat orang-orang kafir bersumpah kepada Allah, wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Ya Allah, demi Allah, kami itu bukan orang-orang musyrik, ya Allah. Ya. Tapi karena Allah tahu bahwa sesungguhnya mereka adalah orang kafir, orang musyrik, ya sumpah mereka tidak berguna. Istahwadha, telah mengalahkan alaihim, atas mereka, sapa asyaitonu, setan. Setan telah mengalahkan pada mereka. Setan telah berhasil mempengaruhi kepada mereka. Fa'ansahum, maka membuat lupa siapa setan hum, pada mereka, zikrallahi, pada ingat pada Allah. Sehingga setan membuat mereka lupa pada ingat pada Allah. Mereka tidak lagi mengerjakan perintah-perintahnya Allah. Mereka tidak mengindahkan larangan-larangannya Allah. Perintahnya Allah tidak mereka kerjakan, larangannya Allah mereka terjang.
Ulaika demikian itu mereka, orang-orang kafir, iku hizbus syaitani, pasukan atau bala tentaranya setan. Mereka adalah bala tentaranya setan. Manusia-manusia yang telah mengikuti ajakannya setan itu menjadi bala tentaranya setan. Ala ingatlah, inna hizbas syaitani, sesungguhnya bala tentaranya setan, hum mereka iku al khasiruna, orang-orang yang rugi. Ketahuilah sesungguhnya bala tentaranya setan adalah orang-orang yang rugi. Kenapa dikatakan rugi? Karena di akhirat mereka masuk ke dalam neraka. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang, yuhadduna, yang menentang mereka, Allah, pada Allah, wa rasulahu, dan pada utusannya Allah, yaitu Nabi Muhammad. Ulaika demikian itu mereka, iku fil adzalin, di dalam golongannya orang-orang yang hina. Sesungguhnya orang-orang yang menentang kepada Allah dan utusannya Allah, yaitu orang-orang kafir, mereka di dalam golongannya orang-orang yang hina. Maksudnya dimasukkan ke dalam neraka, disiksa di neraka menjadi orang-orang yang hina. Kataba, telah menghukumi, siapa Allahu Allah, la aghlibanna, niscaya akan mengalahkan sungguh aku, mengalahkan semua musuh-musuhnya Allah, yaitu orang-orang kafir, ana aku Allah, wa rusuli, dan beberapa utusanku Allah. Allah telah menghukumi, Allah telah membuat hukum bahwa aku dan para utusanku akan mengalahkan musuh-musuhku bil hujjah wa saif, dengan hujjah dan juga dengan pedang. Ini sudah menjadi hukumnya Allah. Jadi bagi kita orang-orang iman, supaya wajib yakin pada hukumnya Allah ini, bahwa Allah selalu memberi pertolongan kepada kita, orang-orang yang beriman kepada Allah dan utusannya Allah. Pasti akan diberi kemenangan oleh Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, iku qawiyyun, zat yang maha kuat, azizun, lagi maha menangan. La ghalibalah, tidak ada yang bisa mengalahkan Allah. Nah, kalau kita ditolong oleh Allah yang maha kuat lagi maha menang, ya pasti akan menang. La tajidu, tidak menjumpai engkau Muhammad, kauman, pada kaum, yu'minuna, yang beriman mereka kaum, billahi, kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, maksudnya hari kiamat, hari kebangkitan, yuwaduna, mengasihi mereka, man, pada orang, hadda, yang menentang dia orang, Allah, pada Allah, wa rasulahu, dan pada utusannya Allah, yaitu Nabi Muhammad. Orang yang menentang Allah Rasul adalah orang kafir. Wahai Muhammad, kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hari kiamat, tidak akan engkau jumpai mereka mengasihi pada orang yang menentang kepada Allah dan utusannya Allah. Engkau tidak akan menjumpai bahwa orang iman mengasihi secara lahir batin kepada orang kafir. Walau kanu, dan seandainya ada mereka orang yang menentang Allah Rasul, iku abahum, beberapa bapak mereka. Walaupun orang kafir itu adalah bapak kandung mereka sendiri, orang iman tidak akan mencintai bapaknya yang kafir itu. Contohnya Abu Bakar As-Siddiq. Bapaknya Abu Bakar yang namanya Abu Kuhafah itu mencela Nabi Muhammad di hadapannya Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian oleh Abu Bakar, bapaknya dipukul sampai terjatuh. Lalu Abu Bakar menjumpai Nabi Muhammad, menceritakan hal tersebut kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bertanya, apakah betul kamu memukul bapakmu karena mencela aku? Abu Bakar menjawab, iya. Bahkan seandainya waktu itu ada pedang di dekatku, pastilah bapakku akan aku bunuh, aku bacok dengan pedang tersebut. Ini. Tapi akhirnya
bapaknya Abu Bakar jadi iman. Au abnahum, atau beberapa anak laki-laki mereka. Atau yang kafir itu orang anak laki-lakinya tidak akan dia cintai. Seperti juga anak laki-lakinya Abu Bakar yang bernama Abdurrahman. Semula dia itu tidak iman, tapi kemudian juga akhirnya jadi orang iman. Ketika tidak iman ya dimusuhi oleh Abu Bakar, tapi akhirnya dia masuk Islam. Au ikhwanahum, atau beberapa saudara laki-laki mereka. Walaupun yang kafir itu adalah saudara laki-lakinya. Nah, seperti yang terjadi pada dirinya Mus'ab bin Umair. Dalam perang Badar dia membunuh saudaranya, yaitu Ubaid bin Umair. Bahkan dalam perang Badar juga Abu Ubaidah bin Jarrah membunuh bapaknya yang kafir dalam perang Badar. Au ashiratahum, atau keluarga mereka. Atau yang kafir itu adalah keluarganya, ya tetap dimusuhi. Ya, seperti juga dalam perang Badar, ya, Umar bin Khattab pernah membunuh pada paman dari ibunya yang kafir, yaitu As bin Hisham bin Mughirah. Ya, termasuk juga di situ dalam perang Badar Ali bin Abi Thalib dan Hamzah dan juga Ubaidah membunuh pada Utbah dan Syaibah dan juga Walid bin Uqbah, yang mana mereka itu masih kerabat, masih sama-sama orang Quraisy, tapi karena kafir ya dimusuhi. Ulaika, demikian itu mereka orang-orang yang iman, yang tidak mengasihi orang kafir. Kataba, telah menulis siapa Allah fi qulubihim, di dalam beberapa hati mereka, al-imana, pada keimanan. Wa ayyadahum, dan menguatkan siapa Allah hum, pada mereka, menguatkan pada keimanan yang ada di dalam hati mereka, biruhin, dengan ruh, minhu, dari Allah. Mereka orang-orang iman telah Allah tulis keimanan di dalam hati mereka, dan Allah menguatkan mereka dengan ruh dari Allah, sehingga di situ betul-betul keimanannya kuat, tidak terpengaruh. Wa yudkhiluhum, dan akan memasukkan siapa Allahum, pada mereka, jannatin, pada beberapa surga, tajri, yang mengalir, min tahtiha, dari bawahnya surga, apa al-anharu, beberapa sungai, seperti yang dijelaskan di dalam surat Muhammad ayat 15. Ada sungai air tawar, ada sungai arak, ada sungai madu, ada sungai air susu. Khalidina, orang-orang yang kekal, fiha, di dalam surga. Kekal, hidup terus, tidak akan mati, senang terus, tidak akan susah, nikmat terus, tidak akan terkoso, muda terus, tidak akan tua. Radhiya, ridho, senang siapa Allah anhum, dari mereka. Allah ridho terhadap mereka. Waradu, dan ridho mereka, anhu, dari Allah. Ulaika, demikian itu mereka, iku hizbullahi, bala tentaranya Allah. Mereka orang-orang iman ini adalah bala tentaranya Allah. Ala, ingatlah, inna hizballahi, sesungguhnya bala tentaranya Allah, hum, mereka, iku al-muflihuna, orang-orang yang beruntung. Ketahuilah, sesungguhnya bala tentaranya Allah adalah orang-orang yang beruntung. Di dunianya mendapatkan pertolongan dari Allah, di akhiratnya diampuni dosa-dosanya, diselamatkan dari neraka, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Alhamdulillah, surat Al-Mujadalah sudah hatam. Kita lanjutkan surat Al-Hasyr. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha, mensucikan, lillahi, kepada Allah, apa makhluk, fis samawati, yang di dalam beberapa langit, malaikat dan yang lain-lain. Wama, dan apa-apa makhluk, fil ardi, yang di dalam bumi. Semua makhluk yang ada di langit dan semua makhluk yang ada di bumi mensucikan kepada Allah, memuji kepada Allah, salat kepada Allah, mengagungkan kepada Allah. Akan tetapi ya, kita tidak mengetahui bagaimana praktek mereka mensucikan kepada Allah. La ta'lamuna
tasbihahu, seperti yang Allah terangkan di dalam surat Bani Israil ayat 44. Semua mengagungkan kepada Allah, cuman kalian tidak mengerti bagaimana praktek tasbihnya mereka kepada Allah. Semua makhluk itu sujud kepada Allah. Hanya orang kafir yang tidak mau sujud kepada Allah. Bahkan bayang-bayang tubuhnya orang kafir itu juga sujud kepada Allah. Hanya orang kafir tok yang tidak mau sujud kepada Allah. Wa sedangkan Allah itu al-azizu, zat yang maha mulia, maha menangan, la ghalibalah, tidak ada yang mengalahkan, al-hakimu, lagi maha menghukumi, atau zawil hikmah, zat yang mempunyai hikmah. Wa adapun Allah iku alladzi zat akhraja, yang telah mengeluarkan siapa zat, alladzina, pada orang-orang kafaru yang kafir mereka, min ahlil kitabi, dari orang ahli kitab, maksudnya orang Yahudi, yaitu Yahudi Bani Nadir, min diarihim, dari beberapa rumah mereka yang ada di Madinah, li awalil hasyr, pada pertamanya kumpul, maksudnya pada pertamanya pengusiran. Allah adalah zat yang telah mengusir orang-orang kafir dari golongannya orang Yahudi, yaitu Yahudi Bani Nadir, dari rumah mereka yang ada di Madinah pada awalnya kumpul, pada awalnya pengusiran. Pengusiran orang-orang Yahudi Bani Nadir secara serempak dari Madinah. Ada yang kemudian mengungsi ke Syam, ada yang kemudian mengungsi ke Khaybar, yang mana Khaybar itu 8 pos lebih dekat daripada Syam. Ma'dzanantum, tidak menyangka kalian orang iman, ayyakhruju, bahwa keluar mereka. Kalian orang iman tidak mengira kalau orang-orang Yahudi itu akan keluar meninggalkan Madinah. Karena mereka kuat, mereka banyak. Wadhanu, dan menyangka mereka, orang-orang ahli kitab, Yahudi Bani Nadir, bahwa annahum, sesungguhnya mereka, mani'atuhum, mencegah pada mereka, apa husunuhum, beberapa gedung mereka, beberapa benteng mereka, minallahi, dari Allah. Dan orang-orang Yahudi Bani Nadir menyangka bahwa benteng mereka akan mencegah mereka dari siksaannya Allah. Maksudnya mereka akan terlindungi di dalam benteng-benteng mereka. Orang iman tidak mengira kalau orang Yahudi Bani Nadir akan terusir dari Madinah. Orang Yahudi Bani Nadir pun ya tidak mengira sama sekali kalau mereka akan terusir dari Madinah, karena mereka punya benteng-benteng yang kuat. Fa'atahum, maka mendatangkan siapa Allah hum, pada mereka. Fa'atahum, maka mendatangkan hum, pada mereka siapa Allahu Allah, min haitsu lam yahtasibu, dari sekiranya tidak menyangka mereka. Allah mendatangkan siksaan kepada mereka dari sesuatu yang mereka tidak kira, yaitu lewat tangannya orang-orang iman. Ya. Mereka tidak mengira kalau akhirnya mereka terusir oleh orang-orang iman, oleh Nabi dan para pengikutnya. Wa qadhafa, dan menjatuhkan siapa Allah fi qulubihim, di dalam beberapa hati mereka, ar-ru'ba, pada rasa takut terhadap orang-orang iman. Dan Allah menjatuhkan rasa takut di dalam hatinya orang-orang kafir terhadap orang iman. Termasuk salah satu keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada umatnya Nabi Muhammad adalah Allah menjatuhkan rasa takut kepada hatinya orang kafir dalam 1 bulan perjalanan. Termasuk yang menyebabkan orang kafir ini takut pada orang iman adalah karena pemimpinnya, yaitu Ka'ab bin Ashraf, diculik oleh
orang iman. Yukhribuna, merobohkan mereka, buyutahum, pada beberapa rumah mereka, biaidihim, dengan beberapa tangan mereka, wa aidil mu'minin, dan beberapa tangannya orang-orang iman. Fa'tabiru, maka mengambillah pelajaran kalian, ya ulil absar, wahai orang-orang yang mempunyai penglihatan, maksudnya orang-orang iman. Orang-orang Yahudi merobohkan rumah mereka dengan tangan mereka dan tangannya orang-orang iman. Jadi orang-orang Yahudi diusir dari Madinah oleh Nabi, hanya boleh membawa barang yang bisa dimuat oleh unta mereka. Selain itu supaya ditinggal. Nah, akhirnya mereka orang-orang Yahudi merusak rumah-rumah mereka sendiri, ya, karena tidak bisa dibawa, kemudian dirusak oleh mereka, dan juga akhirnya dirusak oleh orang-orang iman. Maka dari itu, wahai orang-orang yang beriman, mengambillah pelajaran dari apa-apa yang dialami oleh orang-orang Yahudi tersebut, bahwa sekuat apapun mereka, jika mereka menentang kepada Allah Rasul, maka suatu saat mereka akan jatuh, akan kalah. Walaula an kataba, dan seandainya tidak menulis siapa Allahu Allah alaihim, atas mereka, orang-orang Yahudi Bani Nadir, al-jala'a, pada keluar meninggalkan rumah-rumah mereka yang ada di Madinah, kemudian mengungsi, ada sebagian ke Syam, ada sebagian ke Khaybar, la'adzabahum, maka niscaya menyiksa siapa Allahum pada mereka, fit dunia, di dunia. Seandainya Allah tidak menulis orang-orang Yahudi Bani Nadir keluar dari Madinah, seandainya Allah tidak mengqadar orang-orang Bani Nadir, Yahudi Bani Nadir keluar dari Madinah, pastilah Allah akan menyiksa mereka di dunia. Prakteknya ya dikalahkan oleh orang-orang iman, ya, ada yang dibunuh, ada yang tawan, seandainya mereka tidak keluar dari Madinah. Walahum, dan bagi mereka, fil akhirati, di dalam akhirat, adzabun nari, siksa neraka, dan di akhirat mereka akan mendapatkan siksa neraka. Berarti double siksaannya, di dunia ya disiksa, di akhirat juga disiksa. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Insyaallah itu yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Atas semua perhatiannya sekali lagi saya ucapkan alhamdulillah, jazakumullah khairan. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiri qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.